Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Maulani Rohima dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mensosialisasikan pelatihan Pramuka nomor SKU 12. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan latihan pramuka siap dimulai. Pradana memasuki lapangan upacara. Pradana mengambil alih dan menyiapkan anggota ambalanan. Kemudian saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Pradana kepada pembina bahwa upacara pembukaan latihan pramuka akan segera dimulai. Lapor, sangka pelaksana siap untuk melakukan pelatihan pramuka. Siap laksanakan. Pengucapan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembina upacara sekaligus pemimpin doa. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku sekalian yang telah melaksanakan upacara ini dengan baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan pramuka nomor SKU 12 mengenai sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Semoga pelatihan pramuka kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum melaksanakan pelatihan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan Pradana kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Lapor, upacara pelatihan pramuka telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kakak akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya nih, aku mau tanya sama kalian semua. Ada yang tahu nggak sih Bapak Pandu Dunia itu siapa? Bapak Badan Pokok. Ada yang udah tahu nama lengkapnya siapa?
menggerakkan kepramukaan. Nah, yang pertama, akan menjelaskan riwayat hidup Baden Powell. Lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith, yang ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden Powell lah yang mempengaruhi pada kegiatan permukaan banyak sekali dan menarik di antaranya. Yang pertama, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka pendapatan pembinaan watak ibunya, mendapatkan watak dari ibunya. Yang kedua, dari kakaknya, mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar. Yang keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen ke-13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung setelah keberhasilan melatih panca indera pada Kimball O'Hara. Nah, dan masih banyak yang lainnya. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Nah, sehingga pada kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Bromsey pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Lalu, pada tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Sekarang kita akan masuk ke sejarah pramukaan sedunia. Awal tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat dalam buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya. Kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semuanya hanya untuk laki-laki yang bernama Boy Scout. Lalu, atas bantuan adik perempuannya, ada yang tahu adik perempuannya Baden Powell siapa? Adik Baden Powell yaitu Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau pada tahun 1912. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka untuk siaga dengan nama KUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Books karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang motif si anak limbah yang dipelihara di hutan oleh ibu serigala. Lalu pada tahun 1918 beliau juga membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Nah, tahun 1922 beliau menerbitkan lagi buku yang berjudul Road to Success atau Pengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai agar bahagia. Lalu, pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 2019 dari sahabatnya yang bernama W.F. Boyce McLaren. Beliau mendapatkan sebidang tanah di Seaford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Dewell Park. Lalu pada tahun 1920 diselenggarakannya, ya betul kamu, Jambore Dunia. Nah, Jambore Dunia ini pertama kali di Olympic Hall, London. Nah, beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu, Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia, yaitu Chief Scout of the World. Nah, lalu
Pada tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Pramuka Dunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Pramuka Dunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Nah, itulah sejarah pramuka di dunia. Ada yang udah jelas atau ada yang mau menanyakan sesuatu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke sejarah pramuka di Indonesia. Nah, tentunya sejarah pramuka di Indonesia tidak akan terlepas dari gagasan Badan Pokok yang merupakan bapak pandu dunia tadi. Nah, karena ide cemerlang Badan Pokok yang tadi kan ditulis dalam buku Scouting for Boys, sehingga menyebar di berbagai negara, termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau ya Indonesia yang merupakan daerah jajahannya. Kemudian didirikanlah organisasi bernama NIVP, Netherlands Insect Feeders Brigade atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, melihat gerakan panduan itu, tokoh-tokoh gerakan pramuka berniat mendirikan Panfedes atau pandu untuk anak bangsa. Dan kemudian muncullah Panfedes Indonesia seperti GPO atau Japanese Panfedes Organization atau GEP John Java Panfedes atau Nativis National Islam Panfedes. Nah, sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau panduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang akibat Kiai Agus Salim mencetus ide untuk mengganti Panfedes dengan nama Pandu atau Kepanduan. Setelah adanya larangan, pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Panfedes. Dengan meningkatkan kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi panduan seperti IFO, PK, dan PPS bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuk PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada masa penjajahan Jepang, penggerakan ini yang dilarang karena apa? Karena pandu ikut terjun dan bahu membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pandu ini dilarang oleh Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 39 bagian A tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950 banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan, sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengganti keputusan tersebut dengan keputusan nomor 23441 Kabar tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi panduan lainnya selain Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah IPINDO, yaitu Ikatan Pandu Indonesia, yang diterima menjadi anggota International Conference, yaitu organisasi panduan sedunia mewakili Indonesia masuk dalam Fourth East Regional Scope of Years pada tahun 1953. Pada tahun 1994 terbentuklah organisasi Kopindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, yaitu Panduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, perkembangan
Gerakan Pramuka di Indonesia. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tubuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu Pipindo, Popindo, dan PKKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin pada Pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pengukuran semua organisasi panduan Indonesia dan kemudian melebutnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Presiden R.I. Insinyur Juanda, karena pada saat itu Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan resmi kepada halayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaannya. Sejak itulah, pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkannya sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Di Ibu Kota Jakarta digelar apel besar yang diikuti 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai, pembangunan, dan defil di depan Presiden dan berkeliling di daerah Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1988 di Dili, Timur nomor 10 Munas 88 tentang Bapak Pramuka, yaitu betul sekali, Sri Hamengkubuwono ke-9, yaitu Raja Kesultanan Yogyakarta atau Gubernur Yogyakarta dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua pada tahun antara 1973 sampai 1978 dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Gerakan Pramuka adalah sebutannya apa? Ya, Bapak Pramuka Indonesia. Jadi siapa Bapak Pramuka Indonesia? Nah, betul sekali, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, lalu setelah itu diadakannya Jambore. Nah, Jambore adalah pertemuan pramuka penggalan dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Gerakan Pramuka dari tingkat yang paling penting sampai tingkat nasional. Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasanya disebut Jambore Dunia atau World Scout Jambore. Jambore Dunia berkembang ketika diselenggarakannya pada tahun 1920 di Inggris. Mulai dari itu sampai sekarang lah tetap terlaksana Jambore Dunia itu. Di Indonesia dikenal dengan nama Jambore Nasional atau Jamnas. Istilah ini disematkan pada pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia dengan bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan Kuartir Nasional atau Kuarnas. Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Hingga kini kegiatan Jambore Nasional telah dilaksanakannya kurang lebih 10 kali. Adik-adikku sekalian, itulah sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Sebelumnya nih, karena kalian sudah mendengarkan tadi kakak berbicara, sekarang aku akan menanyakan sama kalian, siapa Bapak Pandu Dunia yang tadi? Nama lengkapnya ya, bukan nama panggilannya. Ya, kamu apa? Kurang lengkap, nama lengkapnya apa coba? Ada yang tahu? Nih, kakak kasih bocoran ya. Lord, kamu? Ya, betul. Lord Robert Baden-Powell Youngeville. Sekarang siapa Bapak Pandu Indonesia? Ya, betul. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, sekarang itu materi yang bisa kakak sampaikan, yaitu
tentang sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Semoga materi yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan istirahat terlebih dahulu untuk adik-adikku sekalian biar bisa sholat dan makan terlebih dahulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, assalamualaikum adik-adik, gimana? Udah istirahatnya, udah sholatnya. Nah, sekarang kita akan bermain games. Di sini kakak akan melihatkan gambar kepada adik-adik. Nah, terus kalian tinggal angkat tangan siapa yang tahu namanya. Nah, yang pertama ya. Ada yang tahu? Tadi loh yang ada di kuis siapa? Ya, betul. Kamu kakak dapat poin 3 poinnya. Yang kedua, gambar selanjutnya. Sebentar, jangan lihat. Yang ini, ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul. Bapak kan bisa dunia. Yang ketiga, ada yang tahu? Nih, coba siapa? Tadi adiknya Bapak Panas Dunia siapa? Ya, betul, Agnes. Nah, nanti yang udah dapat poin akan dapat hadiah. Nanti kakak beri hadiahnya ya di belakang. Nah, itu aja games dari kakak. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kalian. Selanjutnya kita akan melaksanakan upacara penutupan untuk latihan kali ini. Terima kasih. Istirahat di tempat gerak.